Ya, welcome to Tech Tech Talk. Talk. Nah, ini acara baru dari SBM. Ceritanya kita mau memperkenalkan teknologi-teknologinya ITB. Ada apa aja sih? Ya kan? Nah, SBM mau memperkenalkan lewat gebrakan baru, lewat podcast yang lagi hype kan sekarang ini. Biasanya kita kenalin lewat koran atau lewat web gitu viralnya ya, atau lewat mungkin sosial media yang lain. Karena kita mau lewat podcast gitu. Nah, ini acaranya powered by MOT. Nah, apa tuh MOT nih, Kang? Management of Technology Laboratory. Apa tuh? Laboratorium di SBM ITB yang fokus tentang manajemen of technology. Manajemen terkait dengan penerapan, terkait dengan pengembangan teknologi, terutama di ITB. Nah, makanya itu kita lagi mau ngomongin masalah teknologi-teknologi. Ini series nih, nanti ada beberapa podcast, ini yang pertama. Nah, yang pertama kita udah kedatangan bintang tamu langsung diimpor dari STAY, Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika. Nah, dulu saya juga di STAY, Pak, sebenarnya aslinya, cuma menyelami dikit ke SBM. Nah, ada teknologi baru nih, bukan baru lah, ini sempat viral tahun 2023, akhir 2023 kalau saya nggak salah. Viral namanya NIVA, ya kan, Non-Invasive Vascular Analytics. Analyzer, sorry, salah, mohon maaf. NIVA, nah ini NIVA ini mungkin bisa dibilang salah satu yang udah cukup mature ya, dari segi ya kalau teori-teori teknologi transfer, commercialization ini yang cukup udah mature, makanya kita mau ngobrol-ngobrol ya perihal ini dan kita langsung kedatangan inventornya. Oh ya kan, udah katanya sih udah ngubrek selama 10 tahun, bener apa enggak sih kita dengar ya. Namanya adalah Pak Hasbala, ya kan? Tepuk tangan dong. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Harus rame kayak podcast yang sebelah. Nah, kita mau kenalan dulu kali ya. Nah, Pak Hasbala mungkin boleh perkenalan diri dan dari mungkin sekolah dan juga subjur. Kalau dulu kita nyebutnya subjur, nggak tahu kalau sekarang apa ya namanya. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Hasbala Zakaria. Nah, dulu lulusan ITB juga, mungkin paling senior di sini. Masa? Oh, kirain Pak Eko paling senior. Saya lulus tahun 94 dulu, angkatan 90 ya. Lulusnya dari Teknik Sipil ITB. Wah, menarik nih. Dari Teknik Sipil bisa ke STAY. Wah. Ya, dulu kan gini kan, tahun 94 itu saya lulus kan, terus kerja kan, di bidang teknik sipil. Terus nggak lama 98 Krismon tuh. Krismon kan. Jadi saya cari peluang sekolah kan, sempat sekolah SBM juga di sini. Oh gitu. Berapa? Saya angkatan 17. Oh, MBA dulu ya. MBA. Oh. Ya, sempat kuliah SBM. 99 saya meneruskan sekolah ke Amerika, ke Pittsburgh ya, USA. Nah, di sana saya mendalami sebenarnya masih terkait juga dengan sipil ya, tapi pindah lebih ke biologi, jadi biomekanik. Biomekanik. Di sana saya mempelajari tentang proses mekanika dari penyakit brain aneurysm. Brain aneurysm. Ya, itu yang menyebabkan stroke ya, salah satunya penyebab stroke. Nah, sampai tahun 2007 saya kembali ke Indonesia. Nah, kemudian waktu itu saya tinggal sidang akhir sebenarnya di sana untuk S3-nya ya, tapi waktu itu saya nggak bisa kembali lagi untuk sidangnya, jadi terpaksa dipindah sidangnya ke sini. Online atau semua pada ke sini? Ya, maksudnya sekolahnya kita transfer ke sini. Saya S3-nya lulusan ITB. Ngerti. Tapi pekerjaannya sebenarnya di Pittsburgh. Saya baru lulus, jadinya agak tertunda ya, jadi 2010 baru lulus. Dan lulusnya oleh STAY. Di bawah STAY.
Oke. Begitu ceritanya. Wah. Lebih senang mana nih? Sipil atau biomechanics atau biomedik nih? Ya sekarang udah full biomechanics ya. Udah mulai menerima Ya. kodrat. Ya. Tapi saya masih sering ditanya sama teman-teman Oh iya. urusan sipil ya. Jadi walaupun tidak praktek lagi ya, paling nggak ilmunya masih ingat-ingat lah gitu. Iya. Oh, siap. Oke. Kalau biomechanics sama biomedik kan sebenarnya nggak tahu ya. Kayaknya sih nggak sama ya harusnya ya. Biomekanik itu bagian dari biomediknya. Oh, Jadi bagian. biomedical itu ilmu multidisiplin ya. Dia merangkum banyak ilmu. Intinya kan biomedical engineering itu menggabung semua ilmu-ilmu teknik ya untuk digunakan membantu di dunia medis ya, dunia kedokteran. Jadi ada mekanikanya, nanti ada elektriknya, elektronikanya kan, elektromedik kan. Terus tentu ada biologi juga ya, ada kimia, fisika, banyak. Nah, kalau perpindahan itu tuh Pak dari sipil waktu itu ke brain aneurysm, struggle nggak tuh Pak? Kan jauh. Iya. Jauh benar. Boleh sedikit aja. Iya, sebenarnya nggak jauh sama sekali karena dasar ilmunya mekanika. Sipil itu belajar mekanika. Mekanika bangunan kan. Nah, jadi kita belajar tentang ilmu gaya-gaya yang bekerja pada bangunan, mendesain bangunan kan, mengetahui gaya-gayanya yang harus ditahan berapa gitu kan, terus bahan yang menahan harus berapa gitu. Nah, jadi ilmu dasarnya sama-sama mekanika. Nah, sekarang mekanikanya kita terapkan ke tubuh manusia. Nah, kalau misalnya brain aneurysm, ada aliran darah ke otak. Aliran darah itu kalau terlalu ekstrim bisa menyebabkan pembuluh di kepala itu membengkak atau menyempit gitu. Nah, kalau menyempit alirannya berhenti, stroke. Atau bisa juga pembuluh darah membesar, menggembung gitu, pecah, stroke juga. Jadi mirip mekanika fluida ya? Mekanika fluida. Wah ini nih, dia dulu teknik fisika. Berarti ngerti juga nih Pak Eko. Ilmu susah itu. Oh iya, oke. Terus semenjak itu kan udah nih di biomedik lah ya. Mulai riset apa gitu Pak, atau gimana sampai akhirnya NIVA. Tiba-tiba NIVA nih, ketemu NIVA nih. Itu kan lumayan tuh, tahun 2010, NIVA 2023. Ya, jadi 2010 gabung kan, biomedik kan. Nah, kemudian saya bawa riset dari S3 dong kan, dari Amerika kan, itu brain aneurysm kan. Nah, di sini tuh ternyata memang masih belum banyak berkembang. Ya, kalau misalkan di rumah sakit kita kan rata-rata itu kalau sudah ke rumah sakit tuh biasanya udah parah tuh. Nah, udah parah kan. Jadi nggak sempat lagi diteliti gitu ya. Nah, kami kalau waktu di Pittsburgh di Amerika itu kita banyak pasien-pasien yang belum sampai stroke. Nah, jadi ketahuan di otaknya itu ada aneurysm yang bisa menyebabkan stroke. Gitu. Nah, kalau di sini biasanya stroke dulu. Udah stroke dulu. Sudah terlambat sekali ya Pak ya. Sudah sangat terlambat kan. Iya, jadi subjek penelitiannya jadi berkurang di sini kan. Iya. Nah, maka kita harus meluaskan bidang kita kan. Nah, karena stroke-nya jarang ya berarti kita kembangkan ke ilmu aliran darah secara umum kan. Nah, kebetulan pada saat itu ada permintaan dari salah seorang senior kardiovaskular di Rumah Sakit Harapan kita, Dr. Ismoyo Sunu almarhum ya. Nah, beliau mengajak kita untuk mengembangkan teknologi untuk
mendeteksi dari awal kalau ada masalah vaskular. Gitu. Oke. Nah, Dr. Ismoyo itu dari kedokteran vaskular, Siap. Iya, Rumah iya. Sakit Harapan kita. Nah, beliau ngajak kita tuh main ke Rumah Sakit Harapan kita, ditunjukin Harapan Kita itu kan pusat jantung Iya, nasional saya ya. tahu, betul. iya, iya. Nah, jadi mereka punya alat-alat paling canggih pada saat itu gitu. Ditunjukin ke kita itu semua alat-alat untuk mengukur vaskular ya. Ada untuk pemeriksaan ankle brachial index. Ada untuk pemeriksaan kekakuan pembuluh darah, parameternya itu pulse wave velocity. Tuh, ada alatnya tuh. Terus ada juga alat untuk mendeteksi aliran di kapiler gitu. Itu masing-masing Pak ya, beda-beda alatnya. Beda-beda alatnya. Tunjukin ke kita. Nah, bisa nggak kita punya solusi yang mirip seperti ini nih, alat-alat pengukuran vaskular nih. Karena alat-alat pengukuran vaskular itu sangat jarang di rumah sakit di Indonesia ya. Dan mungkin sangat mahal juga Pak ya. Iya, sangat mahal juga. Nah, tentu kalau bisa diproduksi dalam negeri dengan teknologi yang kita kembangkan, ya siapa tahu bisa makin umum gitu kan, sehingga penyakit vaskular itu bisa ditangani lebih awal. Gitu. Nah itu. Oh, ternyata itu background story-nya. Kita tadi udah ngetes ya, padahal ya. Iya. Oke, ternyata memang ada demand. Ada permintaan. Ada permintaan dari, kalau kita nyebutnya di SBM, dari market. Betul. Ada permintaan dari market, kemudian kita membuat teknologi. Kalau teknologi manajemen sebutnya innovation strategy-nya itu ya. Market pool. Iya, market pool atau demand pool. Nah, kemudian dibuatlah si NIFA ini, Pak. Jadi bisa dibilang NIFA ini kumpulan dari beberapa alat tadi gitu atau? Iya. Jadi inovasinya justru di sana gitu. Karena yang kita perhatikan itu kan alat-alat itu masing-masing beda-beda tuh. Betul. Jadi kalau mau mengukur 2 parameter 2 alat gitu. Iya. Nah, kita berusaha menggabung dalam satu alat ya. Nah, kita carilah kan teknologi yang digunakan untuk mengukur satu parameter itu bisa metodenya bisa beda-beda kan? Iya. Kita cari yang bisa menggabungkan antara pengukuran ankle brachial index itu dengan pengukuran PWV. Kita gabung gitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu PWV apa? Terus bagaimana bisa digabungkan biar pelan-pelan kita memahaminya, Pak. Ya, jadi pada prinsipnya kan yang sudah umum ya di pasar itu pengukuran tekanan darah. Ya. Pengukuran tekanan darah pakai manset ditaruh di lengan kiri. Kemudian mansetnya nanti ditiup gitu kan, ditiup. Nah, dia inflasi, menekan. Nah, kemudian nanti ada alat ukur tekanannya, manometer kan. Nah, manometer nanti kebaca tekanannya berapa gitu kan. Nah, nanti dengan pengetahuan kedokteran tuh nanti perawat atau dokter yang terlatih tahu tuh cara mengukurnya, deflate dulu, kedengaran suara duk gitu. Ya, betul. Kita juga yang diukur kan berasa kan. Nah, kerasa gitu kan. Nah, itu secara manual bisa dilakukan kan. Nah, sekarang sudah banyak juga yang sudah digital kan. Nah, satu tempat kan. Nah, satu tempat. Nah, sekarang kalau waktu kami ditunjukkan di Harapan Kita itu, pengukuran di satu tempat itu dilakukan juga di tempat yang lain. Nah, jadi tangan kiri, tangan kanan, lalu kaki kiri dan kaki kanan. Nah, jadi kita nggak menginvent metode pengukuran sebenarnya ini. Metodenya udah diterima di kalangan kedokteran. Nah, sekarang itu kita upgrade menjadi pakai yang teknologi digital. Nah, jadi teknologi digitalnya yang sekarang makin berkembang kan, ya mungkin 10 tahun yang lalu itu di dokter masih menjaga jarak tuh dengan teknologi digital, masih pinginnya itu yang manual gitu, yang akurat kan. Kalau sekarang hampir semuanya udah menerima digital karena teknologi berkembang, jadi akurasi makin baik kan.
Nah, jadi udah diterima digital. Nah, demikian juga dengan pengukuran tekanan itu bisa kita lakukan secara digital di 4 tempat sekaligus, gitu kan? Langsung dapat tekanan di kiri, di kanan, di kaki kiri dan kanan. Nah, di kedokteran itu memang sudah ada namanya parameter ankle brachial index. Maksudnya itu indeks rasio tekanan sistolik di ankle, di kaki, dibandingkan dengan tekanan sistolik di lengan. Oke. Ankle brachial index. Nah, kalau kita mengukurnya dalam satu waktu pada posisi tiduran, harusnya secara mekanika nih ya, secara mekanika nilainya mirip. Ya. Karena satu level kan. Ya. Harusnya mirip tuh. Jadi rasionya berapa kalau mirip? Satu. Harusnya satu. Nah, kita dengan pengukuran otomatis langsung dapat itu angkanya kan, langsung dihitung dengan komputer langsung keluar hasilnya. Nah, itu sudah ada panduannya itu. Di panduan terbaru itu yang dikeluarkan oleh Perki, juga dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Hipertensi, PERHI, itu udah ada panduannya. Nilai ABI yang normal itu berkisar antara berapa sampai berapa gitu. Nilai ABI yang berpotensi penyumbatan berapa gitu. Nilai ABI yang sudah parah gitu berapa. Ada batas-batasnya. Di bawah 0,5 itu udah penyumbatan berat itu. Di bawah 0,5. Di bawah 0,5. Terus bisa juga di atas kan? Ya. Nah, kalau di atas 1,4 itu ada kemungkinan pembuluhnya kaku. Jadi bisa kedetek juga dari sana. Jadi sekali lagi Pak, biar mengkonfirmasi pengetahuan saya ini. Kalau di bawah 0,5 artinya ada penyumbatan berat. Penyumbatan berat. Di atas 1,4 artinya pembuluh darahnya yang kaku ya. Dan kalau di antara 0,9 sampai 1 itu kemungkinan. Nah, jadi possible occlusion. Jadi harus dicermati. Ya. Dan pada kondisi seperti itu orang masih belum sampai stroke biasanya. Belum. Jadi bisa dideteksi. Lebih awal, jauh lebih awal lah gitu ya. Lumayan tuh buat medical check up ya. Betul. Ya kan teorinya kan gini. Aliran darah itu kan sistemik kan. Ya. Dari jantung dipompa masuk pembuluh aorta, lalu mengalir ke seluruh tubuh. Ada yang ke brachial tangan, ada yang ke kaki, femoral, terus kan. Nah, nanti dari semuanya itu balik lagi kan ke jantung kan. Betul. Balik lagi ke jantung. Demikian juga ada yang ke kepala kan. Kepala nanti balik lagi. Nah, muter dia kan. Muter. Nah, yang paling sering bermasalah kan jantung sama stroke kan. Betul. Jantung itu penyebab kematian nomor 1 kan. Kemudian stroke itu penyebab kematian nomor 3. Tapi kalau dilihat dari statistik jumlah kematian yang tercatat tuh kematian stroke lebih banyak. Nah, ya saya menduganya mungkin kematian jantungnya tidak tercatat gitu. Kan banyak juga ya teman saya juga sering, udah banyak teman-teman yang meninggal gitu ya. Seangkatan ya. Meninggal karena kenapa? Oh, masalah jantung. Mungkin nggak dicatat jantung gitu kan, nggak sampai ke rumah sakit ya. Nah, itu. Nah, kenapa itu yang tercatat sebagai penyebab kematian? Karena kalau masalah pembuluh darahnya di jantung atau di kepala itu menyebabkan kematian. Kalau tersumbatnya di lengan, nggak akan meninggal kan? Paling pegel-pegel kan? Kebas gitu kan? Terus pakai balsem diurut-urut gitu. Balik lagi kan? Coba kalau jantungnya kena sumbatan, gimana ngurutnya kan? Atau di kepala kan? Yang diurut cuma kulit kepala, dalamnya kan nggak bisa. Nah, demikian juga di kaki ya, bisa terjadi penyumbatan. Nah, kalau penyumbatan gimana? Paling nanti pegel kan, diurut bisa. Nah, jadi
sebenarnya kita coba mencari masalah vaskular sebenarnya. Iya, iya. Nah, jadi secara sistemik kalau kita ukur di 4 ujung-ujung itu, nah, kalau ada perbedaan kiri, kanan, perbedaan atas, bawah, nah itu merupakan indikasi. Nah, yang sebelah lebih bagus dari yang sebelahnya Iya, gitu iya, kan. iya. Atau yang sebelah lebih jelek dari yang Iya, sebelahnya. Nah, jeleknya kenapa ya? Itu kita ingin tahu nanti kan. iya, iya. Bisa ini lebih lanjut gitu, Pak. Iya. Oke, oke. Itu tadi yang almarhum siapa? Dr. Ismoyo. Dr. Ismoyo itu kan tahun berapa tuh, Pak? Itu bertemunya tahun 2013. 2013. Sementara Niva yang Ya, jadi setahu kita saya launching 2003 ya? penelitian mulai dari 2013, 2014, 2015, 3 tahun. Lalu dilanjut 1 tahun untuk pengujian klinis di harapan kita. 2016 kan. Nah, 2017 sudah selesai itu. Sebenarnya. Udah selesai kita 2017, kita coba publikasikan ya. Tentu selain publikasi di jurnal conference, nah waktu itu kita sempat publikasi juga di majalah nasional gitu. Oke. Nah, yang publikasi majalah nasional itu dilihat oleh salah seorang pabrikan itu ya, yang punya ketertarikan untuk memproduksi. Baru kemudian bertemu dengan pihak ITB, ya waktu itu saya nggak tahu, mungkin Pak Eko sudah ada di sana. Nah, jadi kita nyambung gitu untuk mengkomersialisasi ya, komersialisasi hasil penelitian untuk diproduksi. Nah, itu mulai 2018. Oke. Nah, mulailah proses komersialisasi. Prototipe kita di upgrade menjadi prototipe skala industri. Pas 2020 kebetulan COVID ya. COVID ya. Ya tertunda. Nah, ya. jadi agak-agak tertunda itu. Sebenarnya kita 2020 itu udah mau launching gitu. Udah siapa ya? Oh, oke. Nah, kan kalau orang industri kan nggak mau lama-lama ya biasanya. Betul. Nah, jadi agak molor dikit, baru 2023 itu kita selesaikan semuanya, urusan sertifikasi, urusan pendaftaran, izin edar, segala macam gitu ya. 2023 kita resmi selesai jualan. Kalau boleh tahu, sejak dikomersialisasi itu Pak 2023 resmi launchingnya itu penerimaan ya dari kalangan medis. Saya nggak tahu apakah hanya di harapan kita atau di tempat lain itu seperti apa Pak? Secara umum dulu aja, mungkin baru nanti kita. Ya, jadi kan dari alat kita itu parameter utamanya itu 2 itu, yang ankle brachial index sama PWV tadi itu. Nah, kalau yang ankle brachial index itu sudah umum dikenal di kedokteran ya. Di dokter umum juga harusnya tahu gitu apa itu ankle brachial index, dan ini memang banyak digunakan untuk menilai kondisi vaskular. Nah, tapi sayangnya di Indonesia itu alatnya jarang sekali. Nah, jarang sekali. Jadi kalau misalnya dokter mau mengukur ankle brachial index itu dilakukan satu-satu. Tidak serempak. Pakai tensi digital yang satuan itu, diukur lengan kiri, lengan kanan, kaki kiri, kaki kanan. Jadi butuh waktu kan. Habis itu udah diukur semua, dicatat, dihitung lagi secara manual kan. Jadi nggak praktis ya. Jadi makanya jarang dilakukan. Nah, makanya kami berharap ya ini memang alat ini harus populasinya harus banyak dulu ya secara umum ya. Jadi kalau misalnya semua fasilitas kesehatan memiliki alat ini, ya tentu nanti parameter itu bukan cuma dikenal di pendidikan kedokteran, tapi digunakan secara luas gitu. Nah, ini dalam rangka untuk memperbanyak populasi alat kita inilah ini kita harus banyak edukasi sekarang. Oke. Termasuk kita juga ya. Iya, ini edukasi juga. Edukasi juga, plus tadi kita udah nyoba. Ya kan? Udah nyoba tuh. Deg-degan juga.
Jadi Iya, masih iya. sehat, Pak. Masih sehat. Alhamdulillah. Hasilnya saya lebih muda dari seharusnya, ya kan? Nah, ya mungkin ada satu ini yang menarik hasil pengukuran tadi yang menarik Pak ya, bahwa yang diukur adalah usia pembuluh darah ya kalau nggak Iya. salah usia pembuluh darah itu bisa lebih muda bisa lebih tua ya atau mungkin Iya. sesuai gitu. Nah ini mungkin ada penjelasan sedikit ya Pak, kenapa yang lebih muda bagaimana yang lebih tua. Ya, jadi ini karena integrasi dari 4 titik pengukuran tadi itu, kan. Jadi secara digital kan kita bisa merecord dalam satu waktu tuh. Gelombang tekanan di lengan dan gelombang tekanan di kaki kan. Ya. Nah, karena kita punya sinyalnya untuk semua tempat, 4 tempat itu, nah maka dalam satu kali jalan itu kita langsung bisa menghitung PWV namanya, pulse wave velocity. Pulse wave velocity. Nah, pulse wave velocity ini bergantung dari kelenturan pembuluh darah. Oke, kelenturan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita itu makin tua dia makin kaku. Tidak lentur lagi. Nah, di samping itu juga ada satu proses yang di kedokteran itu disebut dengan aterosklerosis. Di mana kalau misalnya kita banyak makan yang mengandung lemak-lemak itu, nah lemak itu bisa tertimbun di pembuluh darah. Wah, ini yang kemudian nanti kalau timbunannya makin lama makin besar itu yang bisa menyebabkan penyumbatan. Oh iya. Nah, ini timbunan-timbunan ini membuat pembuluh darah itu makin kaku. Jadi tidak hanya menyumbat tapi juga membuat tidak lentur jadi kaku ya. Iya, karena dia kayak melapisi gitu ya, melapisi dinding pembuluh darah yang tadinya sehat gitu, dia tiba-tiba ada ini ada timbunan kalsiumnya gitu. Aterosklerosis. Nah, itu bisa diukur dengan PWV tadi itu. Pulse wave velocity. Nah, kita dapat sinyalnya 4 tempat. Nah, langsung kita bisa hitung itu berapa kecepatan si tekanan itu merambat di pembuluh darahnya. Nah, kita punya data tuh kan, kita sudah banyak mengumpulkan data-data ya. Kalau boleh tahu sampai berapa puluh ribu atau 1.000 atau? Ya, yang kita kumpulkan aja mungkin sampai saat ini ya mungkin bisa 2.000-3.000 tuh. Nah, jadi selama kita penelitian itu mulai tahun 2014, 2015, 2016 tuh hampir setiap tahun kita ada event-event pameran tuh. Nah, itu 2000. Tapi kan tidak hanya dari itu, mungkin dari literatur juga ya, sudah ada dari data-data. literatur juga banyak data-data, ada yang sampai puluhan ribu, ratusan ribu ada. Alat yang mengukur PWV bukan cuma kita aja gitu. Nah, jadi kita dari data-data itu kita bikin profil kan untuk orang-orang yang diketahui tidak punya masalah vaskular, PWV-nya sekian, usianya sekian gitu kan. Nah, sehingga kalau sekarang kita ukur vaskular masing-masing, nah lihat PWV-nya berapa? Oh, PWV-nya 14 misalnya. 14 kita lihat data kita, 14 ini mirip seperti orang yang usianya 60 misalnya. Nah, berarti usia pembuluh darah kamu seperti pembuluh darah orang yang 60. Usia 60. Tinggal dibandingkan dengan usia sebenarnya gitu Pak ya. Nah, kemudian selama pameran itu kami temui bahwa usia vaskular itu adalah media komunikasi yang lebih efektif gitu bagi masyarakat ya. Karena kalau misalnya kita sebut Bapak PWV-nya 15. Iya benar. Wih, kamu ini masih muda tapi PWV-nya udah 14. Emang apaan? So what? Jadi biar gampang. Ya, nah kalau misalnya pakai usia pembuluh darah kan nanti hasil pengukuran ini Bapak usia pembuluh darahnya 40 tahun. Bapak usia berapa sekarang? Usia 50. Wah, pembuluh darahnya lebih muda nih. Ya, sehat artinya. Sehat. Masih lentur lah. Ya. Tapi kalau misalnya usianya 30, pembuluh darahnya udah 50 nih. Dan itu ada Pak ya kasus gitu Pak? Ada banyak. Berarti Niva ini udah banyak dipakai di mana-mana nih Pak? Nah, itu tadi kan. Kalau untuk kebutuhan di rumah sakit,
masih jarang ya, karena ini alat baru kan. Iya. Nah, alat baru inovasi. Kita itu melihat dulu di rumah sakit rujukan jantung kan. Iya. Kalau rumah Harapan sakit kita. harapan kita memang dia punya alat yang Betul. canggih-canggih ya. Ya, yang paling maju di Indonesia itu Iya. emang rumah sakit itu sih. Tapi alat-alat itu tidak umum di rumah-rumah sakit lain. Iya. Sekarang saatnya kita populerkan alat ini, Hmm. sehingga nanti masyarakat yang mengetahui bisa memeriksakan kondisi vaskularnya dari awal. Ya. Kan? Nah, sebenarnya kan penyakit jantung dan stroke itu bukan penyakit yang tiba-tiba. Nah, jadi ndak orang yang sehat-sehat tiba-tiba besok kena serangan jantung gitu atau kena stroke. Itu merupakan proses sebenarnya. Ya, akumulasi lah ya. Akumulasi. Nah, memang tanpa kita sadari ya, karena misalnya penyumbatan misalnya. Kalau ada pembuluh koroner jantung menyumbat 50%, 60%, 70%, itu masih belum Fatal. terlalu terasa itu ke jantungnya. Belum terasa. Oke. Belum terasa. Padahal sudah 70% bahkan. Udah 70%. Belum terasa. Oke. Gitu. Apalagi kalau misalnya sering olahraga gitu ya, jadi memang badannya itu fit gitu. Iya. Nah, itu bisa jadi nggak kerasa. Iya. Nah, tapi sebenarnya udah ada penyempitan. Udah penyempitan tuh. Penyempitan. Belum sumbat ya, masih ngalir ya. Masih ada penyempitan. Penyempitan. Nah, nanti pada suatu saat misalnya kalau misalnya dia makan makanan tertentu atau misalnya kondisi lagi stres gitu ya. Nah, itu yang penyempitan 70-80% itu kan kecil banget itu ya. Pembuluh koroner itu kira-kira mungkin 2 mili itu. Jadi kalau udah tersumbat 70%, 80% ya tinggal setengah mili mungkin. Iya, mungkin bahkan lebih kecil. Tinggal setengah mili itu. Nah, tiba-tiba misalnya di darah kita itu ada bekuan darah. Clot itu ya. Nah, ada clot. Nah, clot itu yang membuat tiba-tiba nyumbat. Sudah tinggal kecil, ada Iya. Tiba-tiba itu serangan jantung. Nah, kalau misalnya serangan jantungnya ringan, mungkin dia ditolong gitu ya, ditolong apa pakai pompa jantung atau apa. Dia bisa lepas gitu. Survive gitu. Kalau enggak lewat berarti. Berarti alat ini penting sekali ya supaya orang bisa deteksi gitu ya. Saya tuh kebayangnya enaknya masukin, kan biasanya kalau kita medical check up ya ada macam-macam kan. Mungkin ini harusnya jadi salah satu parameter yang diukur juga. Iya, harus diukur. Dan kesehatan vaskular. Jadi kita harapkan ini memang jadi salah satu pengukuran untuk medical check up. Ya, kan? Jadi, mestinya. Apalagi ini kan alatnya non-invasif kan. Jadi enggak ada ngambil darah ya. Kalau digabung sama pengukuran yang ada sekarang, mungkin ada ambil darahnya, tapi bukan untuk NIVA gitu. Iya. Dan tadi prosesnya cepet banget kan. Kayak cuman kurang dari 5 menit. Ya, pada prinsipnya seperti tensi biasa. Tensi kan cepat itu ya, 2 menit, 3 menit. Dan hasilnya pun segera bisa diketahui gitu ya. Dan tadi hasilnya bisa lihat dikirim langsung ke WhatsApp. Wah, seru. Ya, udah digital ya. Udah digital semuanya. Terhubung lewat cloud gitu. Berarti tadi kita udah ini nih sejarahnya udah ceritanya udah gitu. Nah, sekarang harapannya gimana nih? Tadi kalau harapan buat Niva kan tadi udah tahu lah, kalau bisa maunya sih pengennya masuk ke ini ya, rangkaian medical check up dan tersebar di berbagai rumah sakit gitu ya, tidak hanya rumah sakit jantung. Mungkin harapan selanjutnya untuk riset-riset selanjutnya akan seperti apa gitu. Ya, sebenarnya ini masih tahap awal lah Niva ini ya. Jadi kalau sebenarnya dari peraturan atau panduan penanganan penyakit kardiovaskular ini, ya, misalnya untuk panduan penanganan penyakit hipertensi, itu sudah memasukkan di sana salah satunya untuk melihat dampak hipertensi
apakah sudah merusak pembuluh darah atau tidak gitu ya. Nah, itu ada pemeriksaan parameter ABI dan PWV. Ya. Nah, itu panduannya udah ada ya dari Kolegium Kedokterannya, juga peraturan menterinya juga sudah ada tuh. Peraturan Menteri Kesehatan untuk pemeriksaan ABI dan PWV. Cuma karena alatnya masih tidak umum kan, kan kita juga jualannya baru 2023 ya. Oh, baru setahun lah ya. Ya harapannya yang pertama itu memang alat ini menjadi populer dulu ya. Bisa ada di mana-mana sehingga semua yang sudah diatur dalam panduan penanganan penyakit hipertensi atau penyakit pembuluh darah itu bisa diukur sekarang nih. Nah, itu kita harapkan kalau itu bisa dilakukan pengukuran, maka kita bisa galakkan pencegahan ya, pencegahan. Katanya kan pencegahan itu lebih baik daripada menyembuhkan. Murah. Lebih murah. Lebih murah. Daripada mengobati. Kalau di luar negeri itu pencegahan itu bisa menghemat itu sampai 80% biaya. 80% biaya kesehatan. Jadi kita bayar tensi setiap bulan misalnya, atau bayar ukur NIVA setiap 6 bulan, bisa mencegah operasi jantung yang sekali. Iya, betul. Kali ratusan juta. Ratusan juta, betul. Nah, maka diharapkan teknologi itu bisa kita gunakan lah. Nah, tentu banyak lagi teknologi-teknologi yang saat ini sedang kita kembangkan. Di antaranya ada pengukuran HbA1c, itu ukuran apakah kita beresiko kena diabetes atau tidak. Kalau kita ngukur glukosa darah itu bisa cheating gitu. Jadi pada saat pengukuran jangan makan dulu puasa 3 hari. Oke. Nah, tapi kalau HbA1 itu menggambarkan kondisi glukosa selama 2-3 bulan terakhir. Jadi cheatingnya kelamaan. Tidak bisa cheating artinya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak dari saya tadi, karena emang tujuannya si podcast ini adalah menginspirasi juga ya buat inventor-inventor ITB gitu. Dan Pak, menurut saya pas banget salah satu yang sudah cukup agak mature ya proses diseminasi teknologinya gitu kan. Nah, kira-kira apa tuh Pak tips-tipsnya atau harapan-harapannya untuk seluruh ITB nih, karena nanti Pak Asbala yang pertama, nanti ada lagi selanjutnya gitu. Kita mau membagikan cerita-cerita itu. Iya. Kira-kira apa tuh komennya tuh? Ya, yang pertama itu dalam pemilihan topik ya. Dalam pemilihan topik itu hendaknya topik yang punya roadmap yang panjang lah. Nah, boleh jadi mungkin bagi peneliti awal itu belum memiliki fokus ya. Nah, maka bisa bergabung dengan senior-seniornya yang udah duluan. Nah, siapa tahu mungkin ada teknologi-teknologi ya yang selama ini punya potensi ke depan. Ya kalau sekarang misalnya kayak artificial intelligence ya, AI gitu kan ada potensi ke depan. Nah, jadi kita mungkin tidak menginvent sesuatu yang baru sama sekali. Nah, tapi sesuatu yang sudah relatif mature gitu, kalau kita dalami itu bisa kita leverage lagi ya sehingga teknologi itu benar-benar bermanfaat di masyarakat. Betul. Nah, jadi bukan cuma mengejar barunya gitu ya. Kadang sesuatu yang baru itu tapi kemanfaatannya nih. Baru itu diterima masyarakat baru bisa 20-30 tahun ke depan gitu. Nah, jadi pemilihan topik itu penting tuh. Nah, jangan hanya karena ego pribadi, oh saya bidangnya ini, pengennya ini. Tapi tidak jelas ke depannya mau siapa yang mau pakai gitu ya. Atau siapa yang berminat gitu, belum tentu bisa kita kembangkan kan. Nah, juga ini perlu napas panjang ya, napas panjang. Jadi bayangkan kalau NIVA ini kan kebetulan teknologi kesehatan ya. Teknologi kesehatan itu memang perlu dibuktikan dulu penggunaannya di klinis. Harus memberikan manfaat gitu. Nah, sehingga dia memang butuh waktu yang lebih lama gitu. Nah, sebuah teknologi yang sudah masuk di rumah sakit itu pasti dikembangkan 10-20 tahun yang lalu. Gitu. Nggak mungkin
tiba-tiba tahun ini dapat teknologi, tahun depan udah dipakai Iya, gitu. iya, iya. Nggak mungkin, Oke. dibuktikan dulu dia, Iya, iya. dibuktikan udah terbukti dibandingkan dengan alat standar itu dia bisa berfungsi lebih baik atau bisa berfungsi sama tapi dengan cost yang lebih murah. Nah, kalau sudah terbukti baru dipakai. Iya, iya. Jadi Luar biasa ini. Saya juga melihat salah satu strategisnya itu adalah ya alat sepenting ini gitu ya dibuat oleh ITB gitu ya, lokal gitu ya, artinya juga diproduksi secara lokal. Iya, Nah, membanggakan. iya, dan kebayang kalau ini diadopsi secara luas, Pak. Ini kan bisa menghemat devisa sebagai subsidi impor gitu. Yang sebelumnya impor gitu ya, sekarang bisa diproduksi sendiri. Atau mungkin langkah awal buat ekspor. Nah, apalagi Kira-kira begitu nih. Tangan dulu. luar biasa. Nifa nih, dia Juga belajar banyak loh. ternyata jago banget ya pria ini teknologi kedokteran dan biologinya. Dan Nifa ini sekedar info sudah ada kerjasama ya dengan produsen lokal juga. Iya. Apa namanya? Selaras SCNP. SCNP ya, PT Selaras lah itu. Iya. Jadi ITB sudah bekerja sama dan PT Selaras ini menjadi produsen pemegang license ya. Nah, Iya. itu adalah memang mimpinya semua inventor nih di ITB gitu kan ya. Ya, terjadi kerjasama antara universitas dan mitra industri untuk mengkomersialkan produk dan teknologi yang dikembangkan oleh inventor, oleh peneliti di universitas. Ya, nah ini salah satu langkah kita dalam memperkenalkan. Ya, semoga ada banyak lagi channel-channel nanti untuk kita saling berkolaborasi lah. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya, seru kan Tech Talk-nya? Seru. Ya, semoga next Tech Talk nanti kita ada bintang tamu selanjutnya ya, Oke. yang akan sharing lebih banyak. Terima kasih Terima banyak. kasih, nih Pak buat Subala. Pak Subala. Sama-sama. Waktunya. Mohon dukungannya semua. Ya, baik. Sebagai salam terakhir, sampai jumpa lagi di Tech Talk.